Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kebun Vivi. Semoga semua yang sedang menyaksikan video kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel ini ya, supaya tetap aktif untuk berbagi. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini saya ingin sharing tentang tips merawat tanaman anggrek cattleya agar dapat tumbuh dengan subur. Ya, kita ketahui bahwa anggrek cattleya ini merupakan anggrek yang pertumbuhannya sangat lama atau sangat lambat ya. Sehingga ketika berbunga itu harganya mahal ya, mencapai ratusan ribu. Nah, jadi karena memang pertumbuhannya lambat ya, jadi memang tidak bisa untuk diminta untuk cepat-cepat berbunga. Nah, jadi yang penting tanaman ini bisa tumbuh subur dan terus bisa berbunga. Jadi anggrek cattleya saya ini sudah saya rawat dari seedling ya. Dari seedling itu kalau nggak salah 2020, jadi hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Jadi seperti ini ya. Tapi walaupun belum berbunga, anggrek ini terlihat subur sekali ya. Jadi walaupun belum berbunga, kalau tanamannya subur seperti ini sangat menyenangkan ya. Nah, jadi sehat, daunnya sehat, tunasnya banyak, daunnya hijau. Ini membutuhkan perawatan yang harus benar-benar ya. Kalau sebenarnya mudah. Kalau dibilang mudah ya tidak mudah, dibilang sulit juga tidak sulit gitu ya. Tapi kalau kita sudah tahu karakter tanamannya itu, nah itu mudah ya. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu ya. Jadi yang pertama itu kita harus mengetahui atau kondisinya ya, mengetahui kondisi lingkungan. Nah, jadi yang utama itu adalah kondisi lingkungan ya. Jadi memang pertamanya plannya harus sehat, tanamannya sehat, bibitnya sehat, bebas penyakit. Kemudian kondisi lingkungan. Jadi anggrek cattleya ini butuh teduh, tapi dapat sinar matahari yang cukup ya. Nah, ini jadi pertumbuhannya bagus. Nah, ini kemudian media tanamnya. Nah, di sini saya menggunakan pot plastik semua ya, pot plastik namun tetap dilubangi. Nah, itu ada lubang di pot plastiknya juga. Kemudian medianya, ini dari 4 pot yang saya miliki, medianya kombinasi ya. Kalau yang ini medianya ada sabut kelapa, kemudian ada akar pakis, kemudian ada arang sedikit ya. Nah, supaya tidak terlalu lembab dan atau cepat kering, supaya untuk menjaga kelembapan media. Kemudian yang ini lebih banyak arangnya ya, lihat akarnya. Kemudian yang ini juga sabut ya, ada sabut kelapa. Kalau yang ini didominasi oleh arang, itu medianya ya, sehingga tanaman tumbuh sehat ya. Ini akarnya sehat, nah, aktif. Jadi tanaman yang sehat itu ditandai dengan akar yang terus aktif tumbuh dan tunasnya banyak, kemudian daunnya sehat seperti ini. Ini untuk media tadi awalnya adalah agroklimat atau kondisi lingkungan yang harus sesuai ya. Jadi tidak boleh kena, kalau ini di dalam greenhouse ya. Jadi kalau yang ini saya simpan atau saya letakkan di dalam greenhouse. Kemudian selain agroklimat tadi ya, media perlu diperhatikan, tidak boleh terlalu basah dan tidak pula terlalu kering. Kalau terlalu kering nanti bisa dehidrasi, tanaman bisa menjadi keriput. Sebaliknya kalau terlalu basah itu akan menyebabkan pembusukan pada akar, sehingga tanaman bisa mati, busuk ya.
Kemudian setelah itu penyiraman tadi ya, penyiraman tidak boleh terlalu sering. Jadi kita juga harus mengontrol. Maksudnya kalau misalnya masih lembab seperti ini, nah tidak perlu disiram setiap hari itu. Tapi kalau sudah mulai terlihat kering, baru kita siram. Kemudian untuk pemupukan. Jadi untuk pemupukan di sini saya menggunakan pupuk NPK ya. Jadi itu dilakukan seminggu 1 kali di sini saya. Kemudian saya selingi dengan pupuk organik lainnya, bisa dengan air cucian beras 1 minggu sekali. Jadi seling nggak sama-sama ya dengan air cucian atau bekas limbah jamur tiram. Jadi saya menggunakan pupuk kombinasi ini ya. Namun silih berganti-gantian gitu ya. Kalau misalnya hari ini adanya air cucian beras, saya siram dengan air cucian beras gitu. Kalau ada limbah jamur, saya akan siram dengan menggunakan limbah jamur seperti itu. Nah ini ya, jadi pemupukan sangat penting ya. Nah ini kontrol juga, kita perlu mengecek anggrek misalnya ada hama, siput. Nah kalau musim penghujan di tempat saya itu banyak siput, jadi saya sering mengecek ya supaya tidak daunnya tidak dimakan oleh siput. Nah ini ya anggrek saya, anggrek cattleya saya yang saya rawat hampir 2 tahun ya. Tapi di sini jadi yang 1 tahun itu masih di Malang ya, masih di Malang, dan ya selama di sini itu 1 tahun ya. Nah ini dipindah, saya repotting itu tanggal 3 bulan 1 2001. Jadi ini sudah sekitar di sini itu sekitar 1 tahun ya, 1 tahun lebih. Nah ini tumbuh subur ya. Nah, harapannya kalau sudah pertumbuhan seperti ini subur, nah, tidak lama lagi akan berbunga ya. Jadi memang bunga cattleya atau anggrek cattleya itu waktu berbunganya itu lebih lama dibandingkan anggrek dendrobium dan anggrek bulan. Nah, sehingga kita perlu ekstra sabar menunggunya dan merawatnya. Tapi kalau kita merawatnya dengan bagus, nah, belum berbunga pun sudah enak dipandang ya, karena tumbuh subur. Mungkin ini ya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat anggrek cattleya agar tumbuh subur dan harapannya cepat berbunga. Semoga sharing saya bisa memberi manfaat. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.